Halo, Jonathan di sini ya. Ini kali ini aku akan menunjukkan, ya kan, ini ada beberapa charger ya, beberapa charger. Menanggapi beberapa pertanyaan dari kalian, ini ada dua pertanyaan ya, dua pertanyaan yang jadikan aku video kali ini. Kenapa misalkan kayak charger itu tidak dilengkapi sekalian kabel datanya sekalian, ya kan? Terus sama satu lagi mengenai bentuk-bentuk kabel data seperti apa, yang bagus seperti apa. Ini sedikit aku jelasin ya. Yang pertama mengenai kenapa charger itu tidak dilengkapi dengan kabel data ya. Bukannya nggak dilengkapi ya, tapi tidak semua charger itu dilengkapi dengan kabel datanya sekalian. Karena kenapa? Karena gini, kadang kita membeli charger ya, misalkan ini charger punyanya Ugreen gini ya, ini ada dua port seperti ini. Tapi kan kadang ada kabel data juga yang USB-A ya, masuknya keluarnya USB-C atau Lightning ya. Jadi bermacam-macam, ada yang USB-C ke C, jadi nggak sama semua gitu ya. Nah, terkadang memang beberapa merek itu ada yang menyematkan untuk menarik, itu hanya untuk menarik supaya charger itu laku. Biasanya seperti itu. Karena kenapa? Amat sangat jarang ya seperti ini ya. Ini kemarin ini aku dapat ini ada kabel datanya ya, punya Lightning nih. Tapi ya itu. Jadi kalau kabel data Lightning seperti ini ya kurang bagus ya. Lihat ini dari sini kelihatan ya, ada satu strip yang hilang ya. Memang bukan hilang, memang nggak ada ya. Dari sini ya, dari situ tuh ada ya satu ya. Jadi mereka ya memang nggak apa-apa kita colokin untuk ngecas ya, memang untuk standar mengecas sih nggak masalah. Tapi di kemudian harinya itu sepertinya tidak bagus ya, karena memang tidak dianjurkan untuk yang seperti itu gitu loh ya. Nah, ini dengan harga waktu itu mungkin sekitar 150 ya, dengan mendapatkan itu ya kan itu hanya istilahnya untuk menarik pasar gitu supaya jenis yang ini bisa laku. Tapi kalau jenis Ugreen seperti ini itu nggak ada, dia hanya isinya cuma satu aja. Kok isinya satu, maksudnya isinya cuma charger aja, kecuali ini. Nah seperti ini, nah dia memang dikasih ya dengan harga 1.250.000 ya, wajar ya mungkin dikasih seperti ini gitu ya. Nah ini dapat kabel datanya ini ada ini. Kalau nggak salah loh, ada betul. Nah ini ada nih. Nah ini punyanya Ugreen nih seperti ini, tapi ya itu Type C ke Type C, USB-C ke USB-C seperti itu, bukan untuk yang ke misalkan ke mana, ke Lightning ya, untuk handphone enggak. Jadi gitu, enggak sama semua. Yang ada pun yang 65 watt misalkan kayak Basius ini ada, dia dapat ini dapat ini. Nah ini dapat, tapi lihat ya, kalau dilihat dari itunya kan kurang menarik kan ya. Nah itu loh, jadi kan cuman hanya untuk memancing supaya jenis ini bisa laku, bisa orang kadang berpikirnya biarlah
biar supaya sekalian dapat. Tapi kalau saya sih lebih cenderung untuk memiliki charger ya itunya sendiri, apa namanya, kabel datanya beli sendiri, itu lebih bagus gitu loh, ya kan. Nah itu jadi pertanyaan pertama itu tadi sudah terjawab ya. Jadi nggak semua apa namanya, nggak semua produk dari charger itu dikasih apa namanya seperti ini, nggak ada. Ini nggak ada kabel datanya, dia cuma charger aja. Jadi nggak semuanya. Yang murah pun ya ini ya, yang aku bilang ini 20 watt harga 150.000 dikasih ini kabelnya, dapat ya. Tapi cuman ya itu tadi kurang bagus, menurut saya ini kurang bagus gitu loh ya, dibandingkan dengan, ntar aku tunjukin kabel-kabel yang bagus-bagus ya. Jadi nah ini udah ya tadi ya pertanyaan itu tadi. Nah kayak ini tidak ada, nggak ada dia kabelnya, walaupun ini harganya mahal. Tambah lagi ya, ini juga nggak ada nih, Ugreen yang ini nggak ada nih, ini 65 watt. Nah kayak gini, ini harganya udah 1.350, tapi nggak ada, ya kan. Jadi nggak semua apa charger itu akan dikasih untuk kabel datanya, enggak. Seperti ini nggak ada semua nih, nggak ada kabel datanya semua, dia itu sendiri gitu loh, apa ada sendiri gitu loh. Nah ini aku tunjukin, kebetulan aku punya ini satu apa namanya, kabel data lightning yang memang topnya ini topnya apa namanya, Anker ya, kabelnya Anker ya. Nah dia memang ini dia mengeluarkan edisi khusus, edisi yang gold ya, edisi yang gold ya. Nah seperti ini dia gold ya kan, 24 karat, dia edisi emas gitu ya, lightning connector ya kan. Nah, dia garansi seperti biasa Anker tuh 1,5 tahun. Dia sudah, nah ini yang penting nih, dia sudah MFI itu standar untuk yang udah disahkan dari Apple untuk pengecasan iPhone. Nah ini edisi khusus ya, ini edisi khusus. Nah seperti ini. Nah ini edisi khusus nih, ini dia gold nih. Nah ya kan, ini edisi khusus, ini gold seperti itu. Ketika kita beli seperti ini ya, ini harganya ya kayak hampir sama-sama ini gitu ya. Jadi kalau kalian memang suka dengan barang-barang mewah ya, ini ya apa namanya, yang keren ya. Nah ini aku tunjukin mengenai sekarang yang kedua ya, ini mengenai kabel-kabel data ya. Ini aku tunjukin beberapa kabel data yang bisa untuk jadi acuan. Nah jadi seperti ini kabelnya Ugreen ya. Ini kabel Ugreen memang USB-A. Jadi kabel macam-macam, ada yang kebutuhannya makanya di charger itu nggak nggak ada ya. Kadang ada kebutuhannya dari USB-A ke USB-C, atau kayak ini USB-A masuk Lightning ya. Terus ada ya seperti ini ya, dari apa namanya, USB-C ke Lightning. Nah jadi juga ada bermacam-macam ya, jadi bermacam-macam. Kalau punyanya Anker yang ini, Lightning-nya ini 30 watt, jadi ada wattnya juga. Misalkan ini kita
memakai iPhone 15 ya, iPhone 13 ya, dia butuh pengecasan yang agak gede gitu loh, agak gede, di atas 20 watt. Nah, kalau di atas 20 watt otomatis kita harus menggunakan kabel yang 30 watt. Karena kenapa? Kalau kita di bawah 20 watt ya, itu tidak maksimal. Bisa sih, bisa, tapi tidak maksimal. Karena kebutuhannya handphonenya itu di atas 20, ya kan? Ya kita harus pakai punyanya Anchor seperti ini. Ini contoh ya, contoh punya Anchor seperti ini. Ini 30 watt. Tapi kalau kita kayak pakai punyanya ini, punya apa? Punya ini hanya 20 watt. Nih, yang sering aku pakai nih, ini 20 watt aja. Ini ada tulisannya ya, 20 watt. Ya, ini karena kalau kita mengecas misalkan iPhone 11, iPhone X yang sering saya gunakan, ya memang segini aja udah cukup gitu loh, ya kan? Nah, sekarang kita berbicara mengenai USB C ke C. Nah, ini C ke C, ya kan? Nah, kalau USB-C, misalkan kita menggunakan charger 100 watt ya. Misalkan kita menggunakan 100 watt, ya. Nah, kita juga butuh kabel yang 100 watt. Untuk pengecasan, misalkan kita ngecas MacBook yang taruhlah MacBooknya itu 85 watt atau 100 watt ya. Kita harus pakai yang 100 watt. Ini ada tulisannya 100 watt ya, mana ya? Ada nggak tulisannya? Oh, ini dia ada nih, ini. Ada 100 watt. Ya, tercantum gitu. Jadi kita harus menyesuaikan keperluannya yang mana gitu. Seperti ini, misalkan kita ternyata butuhnya karena kita pengecasan memakai kebutuhan 150 watt, misalkan ini kayak kita pakai charger ini, ya kan, 150 watt. Kita memang misalkan ke laptop 140 watt. Ya kita pakai kabel datanya yang inilah. Ini ada nih. Nah, ini 240 watt, harus yang gede. Seperti ini kelihatan ya. 240 watt ya. Nah, ini harus seperti ini. Jangan kita kasih yang kecil ya. Kecil ya, dia nggak bisa jalannya arus, nggak bisa. Gitu. Nah, yang paling penting ketika kita punya ini contoh ya, ketika kita punya iPhone, kita harus wajib ya memakai standar yang sudah dilisensikan oleh pihak Apple. Contohnya ini, MFI, Made for iPhone, iPad, iPod. Nah, ini udah sah. Ini dicek di websitenya, kalau kabel ini memang produk punyanya Anchor ini memang resmi untuk bisa digunakan ke produknya iPhone, fast chargingnya. Sama seperti ini. Nah, biasanya kalau kita lihat fast charging, itu di ujung kabelnya itu warnanya besinya ini, yang garis-garis ini warnanya putih ya, stainless ya, dibanding bukan yang berwarna, malah bukan yang berwarna kuning ya. Kalau yang kuning itu malah nah, ini contohnya. Ini beda ya. Tapi ini udah benar keduanya ya. Ya. Yang satunya ini bergaris kuning, yang satunya putih ya. Jadi yang resmi, yang MFI itu biasanya putih ya. Dia garis-garisnya sini putih. Beda kalau belum itu dia kuning. Nah, seperti ini, kayak ada kuning-kuningnya. Nah, rada-rada kuning gitu loh. Nah, gitu loh ya. Jadi rada-rada kuning dia. Nah,
Biasanya kalau kita memilih kabel data Lightning itu di penjualan itu kotaknya itu sudah ada seperti ini, dan itu bisa dicek kebenarannya di websitenya. Masuk ke websitenya itu bisa kita cek itu sah atau tidak untuk penggunaan ke iPhone, terutama untuk iPhone yang sekarang ya, yang bisa fast charging, iPhone X, iPhone 11, 12, 13, 14. Tapi kalau iPhone 15 ya sudah enggak ya, karena dia memakai USB-C ya. Untuk colokannya sudah USB-C, jadi kita pakai yang seperti ini, kedua-duanya seperti ini, gitu loh ya. Jadi sekali lagi kita ambil poinnya, kalau kita menggunakan charger fast charging, kita harus bisa menyesuaikan semuanya. Dan kalau kita menggunakan fast charging seperti ini, tapi kita menggunakan kabel yang bukan fast charging, itu tidak akan hasilnya tidak masuk gitu loh. Sama halnya kalau kita itu lama-lama, kalau seperti itu mengakibatkan handphone kita rusak lama-lama, ya tetap masuk, itu dayanya tetap masuk, ya kan. Sama halnya kalau kita dikasih roti yang sudah kadaluarsa gitu, misalkan ini contoh ya, kalau kita makan ya masuk aja, tapi kan kita nggak tahu di perut kayak apa, akhirnya mencret tuh. Nah itu contohnya gitu loh ya. Jadi biar paham ya, itu contohnya. Sama halnya kalau kita memakai charger fast charging, kalau chargernya udah fast charging harus dikombinasikan dengan kabel data yang fast charging juga, yang sudah standarnya Apple atau yang memang sesuai dengan wattnya. Untuk pengecasan, misalkan pengecasan Android ya kan, pengecasan Android ya sesuaikan gitu loh. Misalkan kebutuhannya 65 ya kita cari yang 100 watt seperti itu. Jadi kita menyesuaikan, tidak bisa kita kasih misalkan kita ini pakai fast charging tapi kita memakainya kabelnya kabel biasa. Atau nah ini yang penting, ketika kita beli handphone itu kan kita dikasih kabel. Nah, kabelnya itu yang kita gunakan gitu loh. Kabelnya yang bawaan dari handphone itu yang kita gunakan, daripada kita menggunakan kabel bawaannya punyanya chargernya. Bawaan yang punya handphone itu malah lebih bagus. Cuman ya itu tadi, bawaan punya handphone tuh biasanya kalau kita sering pakai ya itu kondisinya nggak begitu awet gitu ya, nggak begitu awet dibandingkan dengan misalkan yang seperti ini, yang nilon kayak gini ini, wow, kuat sekali dan awet gitu loh. Nah gitu, dan kabel-kabel itu udah bagus-bagus ya, misalnya punya Anker ini ya, dia NDC Marvel seperti ini kan, keren kabelnya, bagus gitu loh, apalagi yang ini ya kan ya. Oke ya, udah kepanjangan nih kayaknya nih ceritanya. Jadi sekian dulu ya informasi mengenai 2 pertanyaan yang ada di kolom komentar mengenai charger yang nggak ada dikasih kabel, sama penerapan kabel-kabel data yang untuk charger fast charging itu seperti apa, sudah saya jelaskan semua ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, sama komen ya. Oke, thank you ya.